Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini malam yang pertama pada tema baru ya. Bukan pertama, maksudnya ini pengantar ya. Pengantar untuk memetakan persoalan dan merancang beberapa pertemuan. Kita sudah menentukan beberapa sisi. Satu berkaitan dengan ideologi kaum intelektual, kedua berkaitan dengan cara memahami agama, tipologi agama, yang ketiga itu berkaitan dengan syahadah, yang keempat ini berkaitan dengan ummah dan imamah ya, dalam tafsir sosial. Tafsir teologis itu terserah orang mau berdebat apa, terserah mereka. Itu bukan tugas kita ya. Tugas kita ini berkaitan dengan ummah dan imamah dalam tafsir sosial. Tafsir sosial. Satu, persoalan-persoalan dalam tafsir ummah dan imamah ini seringkali dibawa dalam tafsir yang sangat teologis. Padahal kalau kita melihat tafsir teologis itu ada aspek sosialnya kan. Misalnya kalau kita berbicara tentang Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mungkin melepaskan dalam konteks sosialnya ya, bahwa memang Rasul dalam artian agama itu jelas, tapi dalam arti sosial juga itu penting didudukan. Kan seringkali kalau kita berbicara tentang ummah, orang seringkali ini justice ya enak gitu ya. Jadi paling tidak di pembicaraan ini saya mau melihat dalam kerangka sosial ya. Kerangka sosial ini saya mau mengangkat jenis-jenis masyarakat dengan model kepemimpinannya ya. Nah, tentu dalam buku Ummah dan Imamah ini filsafat sejarah dan sosiologi kepemimpinan dalam Islam. Ali Syariati mau mendudukan seurgensi apa itu ya. Orang berbicara tentang sosial masyarakat dan kepemimpinan. Di sisi yang lain, apa yang dimaksud dengan masyarakat Islam dan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan Islam. Masyarakat Islam dia bukanlah sesuatu yang terpisah, dia adalah sesuatu yang organik dengan kepemimpinannya. Perdebatan tentang kepemimpinan dalam dunia Islam dan masyarakat dalam dunia Islam perdebatannya panjang. Seringkali yang paling persoalannya, seringkali kepemimpinan dalam dunia Islam ini ditarik dalam spektrum politik kan. Seringkali kalau kita mengamati dalam pemilu-pemilu kada itu misalnya, orang seringkali mengartikan bahwa kepemimpinan Islam itu berkaitan dengan arti partai Islam ya. Maka dia akan berkaitan dengan apa? Sebuah rumusan keislaman dalam masyarakat dalam meletakkan kepemimpinan. Misalnya kita melihat ada khilafah ya. Ada khilafah. Ada apa lagi? Khilafah, ada khalifah ya. Tapi tema yang paling sentral yang orang membahasakan memang dalam masyarakat Islam ini, kalau kita berkaitan dengan pandangan Ali Syariati, dia berbicara tentang ummah, masyarakat, itu dia membuka ruang falsafah kemanusiaan. Jadi kebutuhan orang terhadap kepemimpinannya itu berkaitan dengan evolusi kemanusiaan, bukan semata-mata berkaitan hanya sekedar
simpatisan belaka, tapi dia berkaitan dengan sebuah relasi kesempurnaan individu manusia dengan sebuah perjalanan kemanusiaan. Melihat variabel-variabel dalam keumatan kita, paling tidak dalam konteks kemanusiaan, itu tidak mudah ya, tidak mudah menarik satu spektrum teori, kemudian kita langsung mengatakan ini Islam, ini bukan Islam, ini tidak, ya kan? Bahaya kan? Apalagi masyarakat Islam itu diartikan hanya segelintir kelompok. Nah, misalnya seringkali orang membuka ruang perdebatan tentang khilafah, teman-teman HTI kan, banyak ya dalam kebangsaan kita juga itu front-front keislaman itu sangat banyak. Apapun bentuk frontnya, organisasinya, bentuk-bentuk masyarakatnya, kita melihat bahwa secara sosial itu, secara sosial ya, sosiologi ini kan pasti berkaitan dengan individu ya. Kalau kita berbicara tentang individu ini kan disebut dengan partikularitas, kan individu. Saya dengan Akbar ini disebut individu. Ketika masuk dalam sebuah komunitas dalam artian sosial, ketika terjadi sebuah relasi individu, ini akan berkaitan dengan sebuah tafsir sosial. Kalau ada relasi antara individu, ruang sosial. Jadi hari ini kita berbicara bahwa hari ini saya relasi dengan teman-teman. Tapi kalau kita berbicara dalam tafsir keislaman, ini dia berkaitan dengan sebuah tafsir masyarakat yang kita katakan dia sebagai ummah. Kalau dia sebagai ummah, maka dia punya tafsir berbeda dengan yang diartikan masyarakat pada umumnya. Masyarakat punya pandangan tersendiri kan? Arti masyarakat itu. Tapi ummah juga salah satu tafsir masyarakat yang berbeda dengan tafsir masyarakat pada umumnya. Kalau saya mengatakan masyarakat Islam itu apa? Apakah dia bentuk kayak HTI Khilafah? Ataukah dia bentuk apa lagi? Turki, Utsmani misalnya? Atau karena dalam sejarah keislaman itu banyak sekali bentuk-bentuk yang muncul dalam setiap periode sejarah ya. Tapi kalau kita berbicara tentang ummah, masyarakat Islam dan masyarakat pada, jadi masyarakat ini, masyarakat pada umumnya itu berkaitan dengan relasi individu. Tapi ummah sebagai sebuah masyarakat Islam, di dalamnya berkaitan dengan relasi individu, tapi ini dia berbeda ruang lingkup. Kalau kita berbicara masyarakat dalam tafsir umum, ini hanya dia berbicara misalnya masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia, maka yang ada terkait dengan masyarakat Indonesia ya, misalnya ya, nasionalisme misalnya kan. Tapi kalau saya berbicara tentang masyarakat Islam, kalau saya berbicara tentang masyarakat Indonesia, maka dia akan terkait dengan sebuah wilayah kan? Wilayah. Masyarakat Indonesia, tidak mungkin saya mengatakan bahwa Malaysia itu masyarakat Indonesia. Tapi kalau saya bilang masyarakat Nusantara, itu juga masuk juga, Melayu juga masuk kan? Masuk. Tapi kalau saya bilang mengatakan masyarakat Bugis, Makassar, itu pasti hanya berbicara administrasi wilayah Sulawesi Selatan kan? Masyarakat Papua cuma di Papua
Papua. Tapi kalau saya berbicara tentang masyarakat Indonesia, keseluruhan provinsi. Hal yang sama ketika saya mengatakan masyarakat Islam. Apakah masyarakat Islam itu berkaitan dengan sebuah wilayah? Kalau sebuah wilayah, di mana wilayahnya? Kalau diartikan hanya sebatas wilayah, maka dia akan jatuh pada teritorial administratif. Kalau hanya diartikan bahwa masyarakat Islam itu berkaitan dengan wilayah, dalam arti misalnya anggaplah Timur Tengah ya, Arab Saudi misalnya. Apakah itu masyarakat Islam? Tentu di situ simbol keislaman. Tapi kalau kita bisa melihat masyarakat, karena berbicara ummah. Tapi kalau dia berbicara masyarakat begini, itu ada model administrasi, ada model yang disebut dengan lokal ya, lokal. Kalau saya bilang masyarakat Arab ya, atau kita cuma masyarakat Jawa, masyarakat Bugis, masyarakat Sumatera, Bali, NTT, NTB dan lain sebagainya, itu punya wilayah masing-masing. Tapi kalau seringkali kita mengatakan masyarakat Islam itu wilayahnya mana? Masyarakat Islam itu wilayah mana? Kita mengatakan bahwa hanya Timur Tengah. Kalau kita mengatakan hanya Timur Tengah, lantas Indonesia ini dari umat Islam terbanyak di dunia ini apa? Kan begitu? Jadi dengan begitu dari pengamatan atau persepsi sederhana tentang model sosial kita, itu memang bicara ummah itu tidak bisa dibatasi oleh wilayah. Oleh wilayah. Kalau dibatasi oleh wilayah itu berarti kenegaraan, artinya masyarakat dalam arti kenegaraan nasionalisme. Jadi kalau kita mengatakan masyarakat Islam, apakah dia bisa diartikan sebagai sebuah wilayah negara? Ada, kan? Tapi kalau kita mau keluarkan dari itu, maka masyarakat Islam itu lebih luas daripada sekedar arti negara. Nah, itu disebut dengan apa? Sederhananya ummah. Dengan begitu, maka masyarakat dalam arti administrasi negara, dia akan pasti berkaitan dengan hal-hal yang kenegaraan. Tapi kalau kita mengeluarkan itu dalam tafsir ummah masyarakat, maka dia akan bisa memasuki seluruh dimensi kehidupan dan dia tidak terbatas oleh satu negara. Jangan dibatasi oleh negara. Ini tafsir ummah. Tafsir ummah. Dia kan tidak mungkin saya mengatakan, kalau saya berbicara tentang masyarakat Indonesia, pasti mana KTP kamu Akbar? Masyarakat Indonesia. Tapi kalau apakah masyarakat Islam itu punya KTP? Siapa kepala desanya itu masyarakat Islam itu? Siapa punya artinya presidennya masyarakat Islam itu? Ketika kita berbicara tentang sebuah hal-hal yang sifatnya struktural, itu pasti berkaitan dengan masyarakat dalam arti negara nasionalisme. Insya Allah kita akan bahas teorema masyarakat. Ya, Ali Sarati munculkan sekitar berapa? 7 model teorema masyarakat. Salah satunya ini. Dan kajiannya adalah kajian yang bersifat sosiologis. Nah, kalau kajian yang bersifat sosiologis, akan berkaitan dengan individu. Kebutuhan individu. Misalnya kalau kita mengatakan masyarakat Indonesia, yang menyatukan masyarakat Indonesia ini apa? Coba. Yang dikatakan masyarakat Indonesia, menyatukan masyarakat Indonesia ini apa? Satu kepentingan ketertindasan. Bahwa kita pernah dijajah ya. Kemudian menyatu menjadi sebuah kebangsaan. Berbeda administrasi, namun bisa terbentuk masyarakat. Dari masyarakat kemudian terbentuk yang disebut dengan negara. Tapi kalau berkaitan dengan ummah, itu berasal dari sebuah tafsir sosial di mana sebuah keresahan yang muncul dalam setiap gelombang individu dan masyarakat yang dia akan membutuhkan yang disebut dengan komunitas ummah dalam arti kepemimpinan, tafsir sosial ya, tafsir sosial. Tafsir teologis ya.
Masing-masing mau tafsir teologi dengan ayat-ayat apa terserah ya. Itu urusan masing-masing. Artinya kita hanya mau mendudukan bahwa melacak sebuah masyarakat itu berkaitan dengan kebutuhan individu. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan individu dalam menentukan pemimpin. Kan misalnya contoh saja, contoh kasus, kalau di kampung-kampung misalnya kepala desa ya, kepala desa misalnya ada 7 orang, kan orang memilih, saya suka ini, saya suka ini, saya suka ini kan. Artinya pilihan-pilihan mereka kan berdasarkan subjektivitas mereka ya. Hal yang sama, setiap masyarakat, perhatikan saya dulu, masyarakat Islam itu bukan berkaitan dengan sebuah administrasi, ya? Bukan berkaitan dengan administrasi negara. Kalau administrasi negara itu dia berkaitan dengan sebuah masyarakat masyarakat yang berkaitan dengan sebuah kesukuan, sebuah komunitas dan kelompok. Tapi kalau kita berbicara tentang keumatan, ummah ya, ummah, masyarakat Islam dalam bentuk ummah, itu dia punya sebuah kebutuhan individu terhadap apa? Eksistensi kemanusiaan. Pertanyaan yang paling menarik, kebutuhan individu terhadap terhadap ummah dan kepemimpinan itu apa? Ini yang kita harus cari tahu ya. Apakah setiap individu dia harus masuk dalam sebuah komunitas sosial, dan apakah setiap individu harus membutuhkan yang disebut dengan kepemimpinan sosial? Apakah setiap individu tidak bisa hidup sendiri dan harus membutuhkan kepemimpinan? Dan apakah memang individu atau sosial itu secara eksistensi memang dia harus menghadirkan yang disebut dengan sosok kepemimpinan? Apakah saya misalnya begini? Apakah saya harus butuh disebut dengan pemimpin? Ataukah saya memang membutuhkan sosial? Orang sering katakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Individu tidak mungkin tidak bisa hidup tanpa yang disebut dengan sosial. Tapi apakah individu tidak bisa hidup tanpa adanya yang disebut dengan pemimpin? Individu seringkali tidak mampu hidup kalau hanya sendiri ya. Makanya dia dikatakan dengan makhluk sosial. Tapi apakah individu tidak bisa hidup tanpa ada seorang pemimpin? Itu maka menjadi menarik dalam teori Ali Syariati. Ketika bahwa masyarakat itu membutuhkan adanya di seorang pemimpin, tapi kebutuhan ummah pada pemimpin itu bukan karena kebutuhan ummah, namun kebutuhan individu. Kebutuhan individu sama sosial itu adalah sesuatu yang eksisten, makhluk sosial. Tapi membutuhkan yang disebut dengan kepemimpinan itu bukan dalam kacamata sosial, keummahan, namun karena kacamata keindividuan terhadap kepemimpinan. Jadi seorang individu yang hadir dalam sosial itu secara eksistensi dia akan masuk pada ruang kepemimpinan. Ini kepemimpinan. Saya mau dudukan baik-baik agar orang tidak, kalau mendengarnya teori umat seringkali orang sudah liar-liar. Ya. Insya Allah saya berupaya sekitar beberapa pertemuan mendudukan apa arti yang disebut dengan ummah dan imamah. Kalau masyarakat Indonesia pemimpinnya disebut dengan presiden. Tapi kalau masyarakat Islam disebut apa? Dalam perdebatan sejarah is oke ya. Mau dikatakan dengan sebagai khalifah, khulafaur rasyidin, sah-sah saja. Itu juga bagian dari konsep keislaman kan? Bahwa kepemimpinan itu ada khalifah, ya khalifah, khulafaur rasyidin itu juga konsep kepemimpinan Islam. Imamah juga itu salah satu fakta kepemimpinan Islam. Ini fakta-fakta saja. Kita tidak dalam arti bertendensi apa kan.
Ini hanya menjelaskan fakta. So, fakta sosial sejarah Islam. Untuk apa? Ini saya hanya membicarakan fakta-fakta. Bukan kemudian saya mau menjelaskan arti nilai-nilai teologis, tapi saya menjelaskan ummah dan imamah dalam arti sosial. Karena ada masyarakat Eropa kan? Ada masyarakat Eropa. Kalau kita bicara masyarakat Eropa, ada identitas Eropanya kan? Tapi kalau kita bicara masyarakat Islam, apa identitasnya? Kalau kita berbicara tentang masyarakat Islam, misalnya khusus Indonesia, Indonesia itu yang paling unik, dia adalah umat Islam yang terbanyak di dunia. Tapi konsep negaranya bukan Islam. Bukan dalam artian kita dirikan negara tidak ya, demokrasi. Padahal dia adalah masyarakat yang penduduk Muslim terbesar di dunia. Dibanding dengan Timur Tengah itu, Arab Saudi, dibanding Indonesia lebih tumbuh subur keislamannya, masyarakatnya, bukan paradigma keislamannya, masyarakatnya saja. Jumlah kuantitasnya banyak, paradigmanya itu belum tentu ya, belum tentu. Saya mengakui bahwa Islam itu secara data jumlahnya paling banyak ini di seluruh dunia itu Indonesia. Fakta ya, tapi bukan intelektual keislamannya. Menjamurnya masyarakat umat beragama Islam banyak itu saja. Tapi tidak berarti bahwa ketika umat banyak kemudian diartikan bahwa itu sama paradigma keislamannya, tidak. Fakta saja. Lagian umat Islam yang begini banyak juga masih jadi konflik kiri kanan, jadi paradigma keislaman yang belum banyak. Tapi kalau umat Islam Indonesia sangat banyak. Yang menarik itu, dia umat terbanyak dibanding dengan Timur Tengah. Islam Indonesia yang paling paling tinggi. Padahal di Arab Saudi misalnya, di situ sumber bagaimana Islam itu hadir. Tapi jumlah penduduk Islamnya itu banyak Indonesia ya. Indonesia. Tapi berbicara tentang kepemimpinan Islam itu tidak dilihat dari jumlah banyaknya di satu negara. Karena Islam ini banyak di Indonesia, lantas kita mengatakan pemimpin dari Indonesia. Oh, tidak begitu. Karena kepemimpinan Islam itu apa? Berdasarkan kualifikasi. Bukan sertifikat ya. Bukan sertifikasi. Kualifikasi. Kalau kita mau menghitung bahwa kepemimpinan itu berdasarkan di mana mayoritas umat Islam, Islam menjadi kepemimpinan Islam. Tapi kenapa tidak? Kalau tidak berarti kuantitas dalam jumlah umat Muslim tidak menentukan secara niscaya, di situ tumbuh kepemimpinan Islam. Karena kepemimpinan Islam dalam masyarakat Islam yang disebut dengan ummah punya kualifikasi. Kualifikasinya satu apa? Salah satu kualifikasi yang mendasar dalam kepemimpinan Islam itu berkaitan dengan kata syariati. Dia harus memiliki jiwa yang sama dengan jiwa ummah. Jiwa ummah ini tariknya pada individu. Kalau ditarik pada individu, kita punya pertanyaan yang paling mendasar. Sebenarnya apa yang dibutuh individu? Apa yang dibutuh individu? Apa yang dibutuh oleh individu Islam? Bahkan sekarang umat Islam dunia, kalau kita melihat kacamata Timur Tengah ya, geopolitik Timur Tengah, itu sesama Islam saling berhadap-hadapan kan? Saling libas kiri, libas kanan. Efeknya juga ke Indonesia. Berarti kan ini masyarakat Islam ini berkaitan bukan dengan wilayah. Tapi memang ada konsep Islam yang berkaitan dengan wilayah itu ada. Misalnya Timur Tengah, misalnya Arab Saudi, misalnya Iran. Itu kan dia punya konsep tentang sebuah kenegaraan yang berbasis bermoto keislaman. Tapi kita melihat kejadian-kejadian begini berkaitan dengan
keislaman kita seluruh dunia, itu kemudian terjadi konflik. Padahal kalau kita kita melihat konsep ummah masyarakat Islam, itu dia berkaitan dengan seluruh wilayah dunia ya. Dia tidak terkait bahwa Indonesia tidak, dia seluruhnya ya. Seluruh, karena dia berkaitan dengan apa? Sebuah proses kesempurnaan individu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa pemimpin itu harus orang Islam, tidak bisa begitulah. Kepemimpinan Islam itu bukan terkait dengan wilayah. Jadi kalau yang mau jadi presiden itu orang yang di luar Islam, monggo saja, naik saja. Kalau yang nanti mau jadi gubernur itu orang tanda kutip yang penting warga negara Indonesia, terserah naik kan. Tapi kalau berbicara tentang kepemimpinan Islam itu berbeda. Tapi kalau dikatakan bahwa pemimpin negara terserah, mau Tionghoa, mau Konghucu, mau apa-apa semua masuk saja, kalau bisa 3 orang 1 kali, 3 orang 1 kursi, ambil saja. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan Islam, dia berkaitan dengan satu subjek yang berkaitan dengan seluruh jiwa manusia, Tidak terbatas oleh golongan apa, tidak terbatas oleh daerah mana, suku apa, negara apa, tidak. Kepemimpinan Islam. Apakah memang dulu Nabi itu membatasi kepemimpinannya itu hanya di Arab Saudi? Apakah Nabi dulu membatasi kepemimpinannya itu hanya bagian Timur Tengah? Tidak kan? Justru kepemimpinan Rasulullah SAW itu berkaitan seluruh dunia. Ini kemudian orang seringkali arti bilang rakus kekuasaan dan sebagainya. Tidak. Dia berkaitan dengan seluruh kemasyarakatan Indonesia yang berkaitan dengan tujuan kesempurnaan individu. Ini ummah dan imamah itu begitu. Dia berkaitan dengan tujuan individu. Terserah kita mau letakkan kepemimpinan kita di mana, terserah. Mau di kepala suku juga terserah, di komunitas terserah saja. Tapi kita mau melihat bagaimana dalam konsep keislaman masyarakatnya juga ada. Dan masyarakat Islam itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sebuah proses kesempurnaan individu menjadi manusia. Dalam tafsir sosial, setiap kemasyarakatan dia akan terkait dengan kepemimpinannya. Dan kepemimpinan itu yang kemudian menjalankan sebuah prosesi sosial dan interaksi. Maka seringkali kita mengatakan kepemimpinan Islam dalam masyarakat Islam itu apa yang dia pimpin. Ya, itu kan gitu. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan Islam, apa yang dia pimpin oleh pemimpin Islam itu. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan masyarakat dalam arti nasionalisme, yang dia pimpin masyarakat sebuah negara itu berkaitan dengan kesejahteraan kan, sandang pangan, bagaimana memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Tapi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan Islam, yang dia mau pimpin masyarakat Islam itu apa yang dia pimpin dari masyarakat Islam yang terhimpun. Karena dia tidak berkaitan dengan wilayah tertentu, walaupun ada sebuah negara yang melegitimasi dalam bentuk negara, namun kepemimpinan Islam dia lebih luas dari sekedar arti negara. Karena yang dia pimpin ini adalah manusia, bukan sekedar pimpinan negara. Nabi itu begitu. Rasulullah SAW itu dia memimpin itu manusia. Selagi masih ada manusia itu dia pimpin dalam arti ummah. Tapi kalau kita lihat Presiden Jokowi, dia memimpinnya cuma di Indonesia. Dia tidak mungkin pimpin Malaysia. Dia tidak mungkin pimpin Jerman. Dia cuma pimpin negara itu. Tapi kalau berkaitan dengan kepemimpinan Islam, itu dia memimpin seluruh manusia. Selagi masih ada manusia di tempat itu, dia akan pimpin. Dengan begitu maka individu akan membuka ruang
ruang kebutuhan itu terhadap kehidupannya terkait eksistensi dirinya terhadap kepemimpinan. Mau dibawa untuk kepemimpinan, mau dibawa kemana? Kalau saya misalnya saya memimpin Akbar, misalnya mau bawa dia kemana? Makanya seringkali saya mengatakan dalam refleksi saya tentang buku yang lain, saya mengatakan begini, kalau kita bersama-sama orang, ya, misalnya kita bersama-sama si fulan, namun moral kita itu tidak tambah bagus, atau misalnya saya bersama-sama Akbar, setiap hari saya bersama-sama Akbar, tapi intelektual saya juga makin tumpul, moral saya juga tambah hancur, spiritual saya juga tambah hancur. Ini pasti bukan pemimpin. Ini setan berjubah manusia. Karena manusia, pemimpin, dia pasti mengevolusi apa? Spiritual orang, moral orang, intelektual Tapi kalau kita berdekat dengan orang dan tambah hancur ketiga-tiganya itu, hati-hati. Teman-teman baca Ayatul Kursi. Kasih lari itu iblisnya. Karena sangat sulit kita menerima bahwa manusia akan menghancurkan manusia ya. Kan kontradiksi ya. Kontradiksi. Tapi kalau, dan banyak itu ya. Kalau kita dekati orang, hatta dia pakai kopiah begini, pakai apa, mau warna apapun itu jidatnya. Dengan apapun gamisnya. Dari luar, artifisial ya. Sangat ulama, sangat agamis. Sekali-sekali kita mendekat. Kalau tambah tumpul ketiga itu, atur jarak memang. Atur jarak. Karena itu tidak terjadi apa? Evolusi kemajuan menuju sebuah titik kesempurnaan. Ukurannya kepemimpinan akan diukur dari situ. Kalau saya berkaitan dengan kepemimpinan tertentu dan tidak mengevolusi tiga unsur itu, ganti bos, geser. Geser. Ini bukan itu bukan itu ya. Bukan. Sejak kapan orang bersama Nabi tambah bodoh? Sejak kapan orang bersama Nabi itu spiritualnya tidak tinggi? Sejak kapan orang bersama Nabi akhlaknya tidak bagus? Kalau ada orang bersama-sama Nabi namun akhlaknya tidak bagus, yang salah yang mana itu kurang tahu ya. Yang salah yang mana itu? Maka kita kenapa? Jatuh pada proses identifikasi. Identifikasi kepemimpinan itu berkaitan apa? Kebutuhan individu terhadap tiga hal itu ya. Tiga hal itu. Maka apa? Maka yang dikatakan ummah itu adalah masyarakat yang memiliki sebuah kesadaran akan perkembangan itu. Baik intelektual, spiritualitas, dan moralita. Saya kalau dekat sama orang, saya ukur-ukur. Kok tidak tambah bagus saya punya intelektual? Dimanapun saya akan ukur begitu. Karena secara indrawi sulit ya. Misalnya Akbar pakai kopiah, Islami. Aslam pakai tasbih, subhanallah. Siapa lagi yang mau kita jadikan? Secara indrawi ya. Secara indrawi. Tapi coba sekali-kali teman-teman berdekat. Satu malam bersama dia, bicara. Besok tambah rusak moral. Aduh, berat. Besok malam lagi bersama-sama, tambah rusak intelektual. 3 malam, moral juga tambah rusak. Langsung talak 3. Mohon maaf, saya harus menghindari. Itu realitas begitu. Kalau kata syariat, dalam realitas sosial itu banyak iblis berjubah agama. Nah, iblis-iblis itu juga pakai tasbih banyak. Karun dan lain sebagainya kan. Banyak agamanya. Jadi kalau kita melihat orang yang pakai begitu biasa-biasa ya teman-teman, jangan terlalu sungguh enggak, biasa-biasa saja ya. Jaga diri itu jangan terlalu banyak ekstasi. Alhamdulillah dia pakai baju koko Islam. Alhamdulillah ya. Tapi kalau berkaitan dengan kepemimpinan, ada transformasi individu misalnya. Jadi kepemimpinan dalam ummah itu berkaitan dengan apa? Transformasi individu. Maka kata Al-Syariati dalam pembahasan ini, dia mengatakan dalam bab awal berkaitan dengan ada ini hubungan antara ummah dan kepemimpinannya. Apa hubungan kita itu? Relasi kita apa? Relasi pajak? Oh tidak. Relasi
kesempurnaan dalam tiga hal tadi. Jadi kalau kita mau kasarnya sederhana, makin kita berrelasi dengan kepemimpinan itu, makin terbuka pikiran kita. Kalau seringkali kalau kita mengatakan makin berrelasi kita dengan Nabi itu moral makin tinggi, intelektual makin tinggi, apalagi spiritual juga makin tinggi. Karena itu kan fungsi itu. Fungsi kepemimpinan Islam itu kan berkaitan dengan evolusi manusia dan masyarakat. Jadi kepemimpinan Islam itu berkaitan dengan ummah yang bukan dalam arti administrasi. Maka evolusi kepemimpinan itu berkaitan dengan apa? Evolusi individu dan ummah sekaligus. Bukan hanya berkaitan dengan sebuah administrasi tertentu. Ini kepemimpinan dalam Islam. Ada yang bisa dikatakan khalifah, khulafaur rasyidin juga. Terserah, ada juga dikatakan sebagai imam. Nomor dua konsep yang berbeda. Tinggal kita uji dalam artian melihat relevansi dengan kebangsaan kita. Justru bagi saya dengan zaman modern sekarang itu lebih otentik kemunculannya. Karena dia berkaitan apa? Sebuah proses-proses pendidikan. Bahkan bagi ahli Syariati mengatakan apa? Bahwa masyarakat Islam itu dalam arti kepemimpinan itu bertugas mendidik kuda liar. Jadi manusia kepemimpinan dalam arti ummah politik itu siasa namanya, itu berkaitan dengan apa? Kuda liar. Manusia ini kuda liar. Nah, tugas kepemimpinan itu mendidik kuda liar supaya jina. Nah, kuda liar, teman-teman dapat kuda yang di hutan-hutan, kuda liar, kejar saja. Kalau kuda liar, jadi proses kepemimpinan itu berkaitan dengan apa? Proses pendidikan masyarakat. Pendidikan saja. Jadi dia tidak berkaitan dengan teman-teman itu mau makan apa tidak. Dia berkaitan dengan apa? Pendidikan jiwa manusia. Kepemimpinan Islam itu berkaitan dengan jiwa-jiwa manusia yang ingin dididik. Maka menurut ahli Syariati bahwa fungsi kepemimpinan itu salah satunya pengajaran. Fungsi pengajaran itu adalah salah satu fungsi dari ketuhanan pertama. Sebagaimana Adam itu sebelum turun ke dunia diajarkan semua asma kan? Adam sebelum turun ke dunia, sebelum disuruh iblis itu menyembah kepadanya, itu Allah juga sudah ajarkan dia nama dulu. Kalau Allah tidak ajarkan dia nama, maka Adam turun ke dunia menggunakan apa? Maka Adam itu turun ke dunia menggunakan apa? Pengetahuan ketuhanan. Dengan begitu, maka individu ini yang berjalan di dunia ini dalam arti ummah itu berjalannya dalam tafsir ilmu ketuhanan. Dan itu berkaitan dengan apa? Pendidikan kepemimpinan dalam jiwa manusia, dalam evolusinya. Karena tafsir manusia ahli Syariati berkaitan dengan Adam. Adam itu turun ke dunia sebelum disuruh sembah oleh iblis. Allah telah mengajarkan dia asma. Asma itulah yang dia bawa dalam praktek kehidupannya, sosial kemasyarakatannya. Untuk apa? Untuk dalam interaksi sosial. Maka ummah berkaitan dengan falsafah kemanusiaan Adam dengan relasi dengan kepemimpinan itu mau ingin diwujudkan dalam kehidupan sosial kita yang kita hidupkan paling tidak sifat ketuhanan yang berkaitan dengan apa? Rahmat segala alam. Dan itu berkaitan dengan apa? Pengetahuan ketuhanan dalam pendidikan jiwa manusia. Maka kita akan berupaya dalam beberapa pertemuan, karena ini cukup tebal bukunya. Cukup tebal, kemungkinan bisa 5 apa 6 pertemuan. Untuk melihat dan kemudian kita harus memang pisahkan itu ya. Pisahkan terma-terma politik dalam menafsir imamah kepemimpinan Islam dan ummah. Kita cuma melepaskan tafsir itu. Yang kedua, kita pun akan berupaya
meletakkan ini dalam tinjauan sosiologis yang melihat basis kulturnya keislaman kita agar tidak disempitkan hanya dalam tafsiran teologi. Tafsiran teologis itu satu hal. Saya tidak punya kapasitas membuktikan dalil-dalil yang begitu ribet ya. Tapi saya berusaha melihat tinjauan sosiologisnya saja. Bagi saya itu lebih relevan. Karena apa? Karena dunia sekarang itu berkaitan dengan sebuah kemampuan kepemimpinan. Amerika itu muncul kan? Karena apa? Berkaitan dengan kepemimpinan. Israel itu muncul berkaitan dengan kepemimpinan. Maka dengan hal-hal dan fakta-fakta itu, maka kita coba melihat, menggali masyarakat Islam, yaitu masyarakat yang tidak berkaitan dengan sebuah wilayah tertentu, namun dia dikaitkan oleh satu kesadaran bersama. Kesadaran bersama itu adalah kesadaran kesempurnaan manusia. Siapa yang ingin dibimbing? Bahkan Rasulullah SAW saja membimbingnya itu bukan hanya umat Islam. Dia membimbing orang-orang Nasrani yang ingin dibimbing. Ya. Dia membimbing jiwanya. Karena kepemimpinan Islam ummah sebagai masyarakatnya. Jadi kalau kita mengatakan di mana itu yang disebut dengan ummah Islam? Di mana negaranya? Kalau kita berbicara tentang negara Arab, ada di Arab sana. Kalau kita berbicara tentang Persia, di Iran sana. Kalau kita berbicara tentang Jerman, ada di Jerman sana. Kalau kita berbicara tentang India, ada. Tapi tolong tunjukkan saya, di mana yang disebut dengan ummah Islam sebagai sebuah pelabelan negara. Kalau pelabelan negara, pasti berbicaranya administrasi. Tapi kalau ummah berkaitan dengan kepemimpinan, itu berkaitan dengan seluruh, tanpa melihat tanpa melihat daerah tertentu, negara tertentu. Karena apa? Karena dia memasuki fungsinya berkaitan dengan apa? Evolusi kesempurnaan manusia. Sebagaimana kata siapa? Antonio Gaudens mengatakan bahwa dunia sekarang ini sebagai kampung globalisasi. Kampung dunia, jadi orang masuk tidak pakai KTP. Kalau kita negara satu masuk ke negara lain kan harus pakai KTP, paspor ya. Tapi sekarang kampung globalisasi, ini internet kan. Halo, assalamualaikum Emon. Tiba-tiba Emon berteman dengan orang Itali, orang Spanyol. Apakah minta KTP? Tidak. Dalam tafsir ummah itu begitu. Masuknya itu tanpa ada sekat-sekat KTP ya. Masuk. Karena apa? Berkaitan kesadaran eksistensi krisis manusia pada dirinya. Makin tinggi krisis kemanusiaan kita, maka kebutuhan kita akan sebuah proses kesempurnaan manusia terkait dengan kepemimpinan itu makin kuat. Dan kepemimpinan yang berkaitan dengan umat dalam tafsir sosial Al-Syariati itu berkaitan dengan apa? Sebuah proses keberlanjutan pendidikan manusia menuju kesempurnaannya. Kalau dia berkaitan dengan itu, maka pemimpin Islam itu hadir bersama tiap saat. Pada saat kebutuhan manusia itu dibutuhkan. Kepemimpinan Islam dia anti elitisme. Kepemimpinan Islam itu populis, bukan elitis. Kalau elitis jangan bilang kepemimpinan Islam. Cukup menamakan individu saja ya. Jangan bilang saya ini begitu, tidak menarik ya. Menarik. Kita kaitkan, meletakkan kepemimpinan Islam dalam struktur sosial kita. Melihat Indonesia juga menarik karena dia punya kultur-kultur yang proses-proses kemasyarakatannya itu ada, muncul figur-figur di daerah-daerah. Tapi kita melihat dalam secara umum, skala umum, ummah ya. Ummah. Masyarakat Islam mana? Yang ada masyarakat Madani, masyarakat Madinah di zaman Nabi, kan di Mekah ya, konsensus piagam Madinah. Kalau kita mengatakan bahwa itu adalah masyarakat, bukan negara itu, masyarakat Madani, piagam Madani, masyarakat di Madinah
Itu berkaitan dengan apa? Seluruh kan, seluruh suku, seluruh agama bergabung. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan masyarakat ummah. Jadi ummah itu berkaitan dengan sebuah kesadaran eksistensi manusia. Pada saat bersamaan ada faktor yang lain berkaitan dengan ummah, kepemimpinan Islam, berkaitan dengan proses pembimbingan manusia tergantung dengan tingkat eksistensi keresahan eksistensi manusia lahir dan batin pembimbingannya. Kalau ada orang tidak mau dibimbing, ya, coba buktikan sama saya mana manusia yang tidak mau dibimbing. Paling tidak sekarang ada modul-modul ya pembelajaran. Eropa walau bagaimanapun sistem kepemimpinannya pasti ada itu kalau teman-teman melihat dalam sistem kenegaraan. Orang-orang politik itu ada punya konsultan politik. Kalau dia punya konsultan politik berarti apa? Dia mau dibimbing. Apalagi negara-negara besar itu punya konsultan politik kan? Orang-orang yang mau kampanye kan punya konsultan politik. Begini. Artinya dia mau dibuka jalan, dibuka arah, dibuka visinya. Padahal kalau kita berbicara tentang kemanusiaan dalam tafsir Ummah dan Imamah Al-Syariati, justru imamah tidak bisa bertolak belakang dengan ummah. Dan ummah tidak bisa bertolak belakang dengan apa? Kebutuhan individu dalam krisis eksistensinya. Dan bagi Al-Syariati, ummah itu adalah kuda liar. Siasah, politik. Kuda liar. Jadi pemimpin itu berkaitan dengan kuda-kuda liar itu. Mau dididik. Jadi manusia ini kuda liar ya, yang ingin dididik. Kalau orang sudah pintar, buat apa kita didik? Kayak sekolah sekarang itu kan, ada sekolah terbaik. Jadi seleksinya itu yang bagus-bagus, yang bodoh tidak masuk. Pendidikan didik orang yang sudah pintar. Didik itu yang orang-orang kuda liar itu loh. Yang dia punya pemahaman juga masih tumpul, moral juga ambruk. Coba itu dididik. Itu baru dibilang guru. Kalau guru itu hanya mendidik orang yang sudah pintar, itu bukan guru. Konselor. Konselor itu. Kalau guru itu kan dia harus mendampingi. Karena amoral dia didik. Kalau sudah pintar, buat apa itu guru? Enak sekali guru kalau begitu. Setiap sekolah tuh IPK 3, sekian. Yang di bawah itu masuk di PGRI. Yang bagus masuk di SMA negeri. Jadi kan kok bisa ya? Jadi ada memang sebuah klaster sekolah-sekolah yang ini sekolah kepala batu. Kan ada kan? Ada sekolah yang orang bilang ini yang kualitas. Ukuran kualitas yang mana? Ukuran kualitas itu ketika orang-orang yang tanda kutip yang kuda liar ini dididik menjadi manusia. Itu sebenarnya kualitasnya. Kalau sudah pintar orang semua di satu sekolah, terus buat apa itu guru? Masa guru jadi konselor semua? Coba sekali-kali itu. Yang orang-orang yang kepala batu, yang narkoba sekolah dan terima itu. Misalnya SMA negeri favorit, terima orang kepala batu yang hidupnya itu begitu stres. Yakin kalau guru tidak stres itu taruhan. Itu disebut dengan pendidikan. Kepemimpinan dalam dunia Islam itu berhadapan dengan orang yang liar-liar begitu. Orang yang liar begitu. Berarti apa? Kalau dia berhadapan dengan orang yang begitu liar, berarti bagaimana itu kemampuan jiwanya itu? Tidak bisa emosi. Tidak bisa emosi karena dihadapi kuda liar. Kalau dia tidak mampu menahan titik keseimbangan jiwanya, pasti masyarakat yang dia bimbing itu tidak sampai pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam taraf kemanusiaan. Insya Allah dalam cukup tebal ini, bukunya lumayan. Teman-teman bisa mungkin beli di Mbak Sasa supaya baca-baca ya. Baca-baca supaya ada tanggapan atau teman-teman punya perenungan terkait dengan pembahasan buku ini. Supaya tadi dia dialektika ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.